Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustiani Putri Nandrum dari kelompok 2 dengan nomor NIM 0603520013. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh dari filsafat Islam, yaitu Al-Ghazali. Selamat menyaksikan. Al-Ghazali. Nama asli Imam Al-Ghazali ialah Muhammad bin Ahmad Al-Imamul Jalil Abu Hamid At-Tusi Al-Ghazali. Lahir di Tusi, daerah Khurasan, wilayah Persia tahun 450 Hijriah. Pekerjaan ayah Imam Ghazali adalah memintal benang dan menjualnya di pasar-pasar. Ayahnya termasuk ahli tasawuf yang hebat. Sebelum meninggal dunia, ia berwasiat kepada teman akrabnya yang bernama Ahmad bin Muhammad Ar-Rozakani agar dia mau mengasuh Al-Ghazali. Maka ayah Imam Ghazali menyerahkan harta kepada Ar-Rozakani untuk biaya hidup dan belajar Imam Ghazali. Ia wafat di Tusia, sebuah kota tempat kelahirannya, pada tahun 505 Hijriah dalam usia yang ke-55 tahun. Al-Ghazali merupakan seorang yang berjiwa besar dalam memberikan pencerahan-pencerahan dalam Islam. Ia selalu hidup berpindah-pindah untuk mencari suasana baru, tetapi khususnya untuk mendalami pengetahuan. Dalam kehidupannya, ia sering menerima jabatan di pemerintahan. Mengenai daerah yang pernah ia singgahi dan terobosan yang ia lakukan. Yang pertama, ketika di Baghdad, ia pernah menjadi guru besar di perguruan Nizamiyah selama 4 tahun. Yang kedua, ia meninggalkan kota Baghdad untuk berangkat ke Syam. Di Syam, ia menetap hampir 2 tahun untuk berkhalwat, melatih dan berjuang keras, membersihkan diri, akhlak, dan menyucikan hati-hati dengan mengingat Tuhan dan beritikaf di Masjid Damaskus. Yang ketiga, kemudian ia menuju ke Palestina untuk mengunjungi kota Hebron dan Yerusalem, tempat di mana para nabi sejak dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa mendapat wahyu pertama dari Allah. Yang keempat, tidak lama kemudian ia meninggalkan Palestina dikarenakan kota tersebut dikuasai tentara salib, terutama ketika jatuhnya kota Yerusalem pada tahun 492 Hijriah. Lalu ia pun berangkat ke Mesir yang merupakan pusat kedua bagi kemajuan dan kebesaran Islam sesudah Baghdad. Yang kelima, dari Palestina atau Kairo, ia pun melanjutkan perjalanan ke Iskandaria. Dari sana, ia hendak berangkat ke Maroko untuk memenuhi undangan muridnya yang bernama Muhammad bin Taumart yang telah merebut kekuasaannya dari tangan kaum Murabitun dan mendirikan pemerintahan baru yang bernama Daulah Muwahhidun. Ia mengurungkan niatnya untuk pergi memenuhi undangan ke Maroko. Ia tetap tinggal di Mekah. Ia beralasan untuk melaksanakan kewajiban yang kelima dalam rukun Islam, yakni melaksanakan ibadah haji. Kemudian ia menziarahi kuburan Nabi Ibrahim. Yang keenam, selanjutnya ia kembali ke Naisabur. Di sana ia mendirikan madrasah fikih. Madrasah ini khusus untuk mempelajari ilmu hukum dan membangun asrama untuk melatih mahasiswa-mahasiswa dalam paham sufi di tempat kelahirannya. Karya-karya Al-Ghazali. Sebagai seorang ulama dan pemikir dalam dunia Islam, tentunya ia sangat tekun untuk menulis kitab. Jumlah kitab yang ditulis Al-Ghazali sampai sekarang belum disepakati secara definitif oleh para penulis sejarah. Menurut Ahmad Daudi, penelitian paling akhir tentang beberapa jumlah buku yang dikarang oleh Al-Ghazali seperti halnya yang dilakukan oleh Abdurrahman Al-Badawi yang hasilnya dikumpulkan dalam satu buku yang berjudul Mu'allafat Al-Ghazali.
Dalam buku tersebut, Abdurrahman mengklarifikasi kitab-kitab yang ada hubungannya dengan karya Al-Ghazali dalam 3 kelompok. Pertama, kelompok kitab yang dapat dipastikan sebagai karya Al-Ghazali yang terdiri dari 72 buah kitab. Yang kedua, kelompok kitab yang diragukan sebagai karyanya yang asli terdiri atas 22 kitab. Yang ketiga, kelompok kitab yang dapat dipastikan bukan karyanya terdiri atas 31 buah kitab. Metafisika. Al-Ghazali dalam Al-Munqidh min Al-Dahlal menjelaskan bahwa jika berbicara mengenai ketuhanan, maka disinilah terdapat sebagian besar kesalahan mereka, karena tidak dapat mengemukakan bukti-bukti menurut syarat-syarat yang telah mereka tetapkan sendiri dalam ilmu logika. Pemikiran tentang filsafat metafisika yang menurut Al-Ghazali sangat berlawanan dengan Islam dan karenanya para filosof dinyatakan kafir. Hal ini akan lebih jelas dalam bagian selanjutnya. Iradat Tuhan. Al-Ghazali berpendapat bahwa dunia itu berasal dari iradat Tuhan semata-mata, tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Iradat Tuhan itulah yang diartikan penciptaan. Iradat itu menghasilkan ciptaan yang berganda. Di satu pihak merupakan undang-undang dan di lain pihak merupakan zarah-zarah atau atom-atom yang masih abstrak. Menyesuaikan antara zarah-zarah yang abstrak dengan undang-undang itulah yang merupakan dunia dan kebiasaannya yang kita lihat ini. Iradat Tuhan adalah mutlak, bebas dari ikatan waktu dan ruang. Tetapi dunia yang diciptakan itu seperti yang dapat ditangkap dan dikesankan pada akal manusia, terbatas dalam pengertian ruang dan waktu. Al-Ghazali menganggap bahwa Tuhan adalah transenden, tetapi kemauan iradatnya imanen di atas dunia ini dan merupakan sebab hakiki dari segala kejadian. Etika. Mengenai filsafat etika, Al-Ghazali secara sekaligus dapat kita lihat pada teori tasawufnya dalam buku Ihya Ulumuddin. Dengan kata lain, filsafat etika Al-Ghazali adalah teori tasawufnya itu. Maksudnya adalah agar manusia sejauh kesanggupannya meniru perangai dan sifat-sifat ketuhanan seperti pengasih, pemaaf, dan sifat-sifat yang disukai Tuhan, jujur, sabar, ikhlas, dan sebagainya. Sesuai dengan prinsip Islam, Al-Ghazali menganggap Tuhan sebagai pencipta yang aktif berkuasa, yang sangat memelihara dan menyebarkan rahmat atau kebaikan bagi sekalian alam. Berbeda dengan prinsip filsafat klasik Yunani yang menganggap bahwa Tuhan sebagai kebaikan yang tertinggi, tetapi pasif menanti, hanya menunggu pendekatan diri dari manusia, dan menganggap materi sebagai pangkal keburukan sama sekali. Pandangan Al-Ghazali terhadap filsafat. Mengenai pandangan Al-Ghazali, para ilmuwan berpendapat bahwa ia bukan seorang filosof, karena ia menentang dan memerangi filsafat dan membuangnya. Tantangan yang dilontarkan Al-Ghazali ini tercermin dari bukunya yang berjudul Tahafut al-Falasifah, yakni sebagai berikut. Sumber kekufuran manusia pada saat itu adalah terpukau dengan nama-nama filsuf besar seperti Sokrates, Epicurus, Plato, Aristoteles, dan lain-lainnya. Mereka mendengar perilaku pengikut filsuf dan kesesatannya dalam menjelaskan intelektualitas dan kebaikan prinsip-prinsipnya. Ketelitian ilmu para filsuf di bidang geometri, logika, ilmu alam, dan teologi. Mereka mendengar bahwa para filsuf itu mengingkari semua syariat dan agama, tidak percaya pada dimensi-dimensi ajaran agama. Para filsuf meyakini bahwa agama adalah ajaran-ajaran yang disusun rapi dan tipu daya yang dihiasi keindahan.
Jikalau melihat ungkapan di atas, terlihat bahwa Al-Ghazali lebih tepat digolongkan dalam kelompok pembangunan agama yang jalan pikirannya didasarkan pada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Apabila memakai sumber lain dari Islam, maka sumber-sumber ini hanya dijadikan sebagai alat untuk bermaksud menghidupkan ajaran-ajaran agama dan untuk membantu menerangi jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala.